Hai Sobat Pembelajar, jumpa lagi dengan saya Heru Widiatmanti. Kali ini kita akan membahas tentang materi konseling. Kita akan menyaksikan praktek konseling berikut ini. Hai Mbak Tika, lagi ngapain nih? Bu, lagi santai-santai aja. Oke, Ibu boleh duduk sini? Oh, silakan Bu. Makasih ya. Lagi apa nih Bu? Tumben udah. Iya, Ibu tadi ngeliat-ngeliat aja ini apa namanya taman-taman di kantor kita ini kan udah mulai banyak rumput-rumputnya. Ibu ajak tukang kebun tadi sambil keliling gitu ya. Nanti Kak Ibu pengen ngobrol nih sedikit lah tentang konseling ya. Boleh ya kita? Apa ya Bu? Saya ada masalah ya Bu? Apa ini anggap aja kita ngobrol biasa tapi sesi konseling supaya lebih santai aja sih. Kalau kita di kantor kan kayaknya kayak ngobrol serius banget gitu ya. Kalau sambil kita duduk-duduk gini mungkin Mbak Tika bisa lebih nyaman lah bercerita tentang problem yang terjadi. Ibu pernah dengar nih beberapa waktu yang lalu Pak Irfan menyampaikan kepada Ibu tentang problemnya Mbak Tika. Betul nggak kalau Mbak Tika ngerasa galau gitu ya kali ya, karena sudah lebih dari 5 tahun ya pisah sama keluarga terus. Boleh Mbak Tika ceritakan ke Ibu apa sih sebetulnya yang Mbak Tika rasakan dan itu berdampak nggak ya ke ya pasti motivasi kerja dan lain sebagainya. Ya, ternyata udah nyampe ke Ibu nih beritanya. Iya nggak apa-apa Iya. kan kita supaya atasan juga harus tahu kan Mbak Tika. Iya, jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol santai aja sih sama Pak Irfan. Kemarin saya ada dan kasus Ibu ya kan, ikut saya terkait laporan pemeriksaan itu Bu masih 80% kemarin. Sedangkan kan sudah tenggat waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Jadi Pak Irfan menanyakan itu dan terkait dengan keterlambatan saya beberapa bulan terakhir ini. Jadi masalahnya memang saya kan di sini merantau ya Bu, sedangkan keluarga saya di Jawa semua di Semarang, anak-anak suami juga di sana. Anak saya kebetulan sebentar lagi udah mau sekolah Bu, jadi saya harus bolak-balik ke Jawa untuk ngurusin administrasinya. Ya maklum lah Bu, kalau bapaknya kan kadang pulang Klaten ya Bu, anaknya juga maunya sama ibunya, jadi ya saya mau nggak mau harus sering-sering balik ke Jawa. Ya cuman ya itu kadang jadwal pesawatnya nggak sesuai sama waktu. Saya berusaha maksimal mungkin di sana, nyari waktu yang bisa maksimal di sana. Jadi waktunya kadang balik ke sini agak terlambat gitu. Iya. Aku paham sih dengan apa yang Mbak Tika rasakan tadi. Mbak Tika pasti ngerasa galau lah sebagai seorang ibu gitu ya. Anak mau sekolah jauh dari ibunya gitu ya. Tapi beberapa tahun kemarin waktu awal-awal Mbak Tika di sini, Mbak Tika pernah sangat berprestasi tuh ya. Nah, apa tuh kira-kira yang bisa bikin Mbak Tika bisa semangat gitu dulu gimana tuh? Ya mungkin keadaannya juga kali ya Bu ya, dulu namanya masih baru promosi ya. Lalu saat itu ya kondisinya anak-anak juga masih bisa dikondisikan, artinya mereka masih sama nenek sama kakeknya masih besar gitu. Cuma sekarang karena sudah mulai gede, mulai ngerti, kadang-kadang suka nanyain ibunya terus gitu. Terus saya kadang nggak tega juga gitu, makanya mau nggak mau sebisa mungkin saya pulang lah gitu, minimal ya sebulan sekali lah minimal. Oke. Nah kita kan saya ingin Mbak Tika tetap punya motivasi kerja lah ya, walaupun mungkin situasinya tidak mudah pastinya ya. Saya juga pasti bisa merasakan apa yang Mbak Tika rasakan sebagai seorang ibu, jauh dari anak, kemudian juga kita dituntut untuk berprestasi di kinerja kita di kantor gitu ya, dan itu tidak mudah. Kan kemarin di sesi coaching sudah dibantu Pak Irfan juga ya, diselesaikan beberapa permasalahannya, is okay. Nah untuk yang ini Ibu ingin begini, mungkin saya akan bisa membantu dari sisi yang lain ya, mungkin sepanjang Mbak Tika bisa menunjukkan kinerja yang baik tadi ya, jadi yang apa yang sudah dicapai bersama dengan Pak Irfan betul-betul dilaksanakan dengan baik, tunjukkan kinerja Mbak Tika juga baik dan juga hubungan dengan teman-teman nih, karena saya dengar juga ada masalah jadinya gitu ya dengan teman-teman ya. Padahal yang saya kenal Mbak Tika nggak kayak gitu loh. Kenapa tuh Mbak Tika? Ya saya akui sih Bu, beberapa
waktu belakangan ini kayaknya teman-teman entah kenapa ya mungkin menjaga jarak sama saya. Ya mungkin sikap sayanya juga kali ya Bu. Karena saya jujur aja banyak tekanan, tidak hanya dari kerjaan ya tadi yang saya sampaikan, dari rumah, anak dan lain sebagainya. Jadi kadang saya males untuk berbaur atau memulai gitu Bu. Jadi teman-teman juga kayaknya untuk menegur agak sungkan atau bagaimana karena saya posisinya mungkin lagi murung atau bagaimana. Ditambah saya juga kan beberapa bulan ini sering terlambat, yang mana kadang mungkin mengganggu pekerjaan mereka juga, misalnya mau ada rapat cuma saya belum ada atau bagaimana ya. Ya saya memaklumi sih sikap teman-teman seperti itu gitu ya Bu. Oke, mungkin saran Ibu sementara ini Mbak Tika biasa aja ya, nanti Ibu bantu, jadi mencairkan suasananya Ibu bantu supaya kembali lagi Mbak Tika tetap hangat dengan teman-teman ya. Saya rasa kalau lingkungan mendukung, Mbak Tika juga akan sedikitlah mengeliminasi perasaan galau yang di rumah gitu ya untuk sementara ini. Sambil Ibu coba lihat progres Mbak Tika seperti apa, nanti kita akan coba usulkan untuk yang sudah lebih dari 5 tahun barangkali perlu juga dipertimbangkan untuk ada mutasi ke tempat yang lebih dekat dengan home base-nya ya. Gitu ya. Tapi Mbak Tika tetap harus tunjukkan prestasi, motivasi kerjanya juga bagus ya. Oke, saya kira mungkin itu aja dulu ya Mbak Tika ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sudah mendengarkan kalau kesah saya. Iya, yang kali bisa dibantu. Ya, yang penting mungkin nanti saya akan fasilitasi Mbak Tika untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman lebih baik lagi ya. Insyaallah. Tapi Mbak Tikanya tetap harus terbuka dan ceria ya. Oke, makasih. Nah, bagaimana Sobat Pembelajar? Anda tadi telah menyaksikan praktek konseling yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Di situ nampak bukan atasan langsung, namun proses konseling dapat saja dilakukan oleh baik atasan langsung maupun atasan tidak langsungnya. Ya, di dalam proses konseling tadi digunakan appreciative inquiry, bagaimana seorang konselor memberikan apresiasi kepada konselinya sehingga konseli merasa lebih pede ketika menyampaikan permasalahannya. Dan pada saat menutup konseling tidak selalu berakhir dengan segala sesuatu yang mengakibatkan berakhirnya permasalahan. Namun ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dengan bantuan lingkungan yang diketahui oleh atasannya maupun juga memberikan saran dan pendapat kepada konselingnya. Oke, gimana? Anda sudah mulai pede untuk melakukan konseling? Yuk kita lakukan konseling agar segala permasalahan pegawai kita lebih dini kita ketahui sehingga kita bisa mengatasi permasalahannya terhadap kinerja dengan lebih baik. Selamat mencoba!